apakah makalah ilmiah Al-Quran harus berfokus pada banyak model penafsiran atau cukup mengambil beberapa sampel tafsir dan dikembangkan dengan berbagai sudut pandang keilmuan sesuai topiknya? Dan apakah harus berfokus pada pendapat tokoh-tokoh muslim atau dapat berkembang pada tokoh-tokoh orientalis? Wah, ini pertanyaan agak berat, saya akan jawab. Model penafsiran, kalau saya menggunakan perspektif kayak gini. Saya punya gagasan, punya gagasan, gagasan itu kan saya misal kasih gagasan menurut saya ayat-ayat Al-Quran antara anak dan orang tua di Al-Quran itu yang menggunakan kalimat fi'il amr dan fi'il nahyi itu adalah pola asuh otoriter. Jadi kayak la tamutunna illa wa antum muslimun, aqimis shalah gitu ya. Itu kan fi'il amri fi'ilun nahyi gitu ya. Perintah dan larangan. Itu menurut saya adalah pola asuh otoriter. Itu menurut saya. Nah, sekarang untuk meyakinkan bahwa gagasan saya ini keterima, maka saya cari banyak tafsir yang mendukung itu gitu loh. Walaupun kalau teman-teman baca tuh makalah-makalah saya, mungkin saya hanya kutip tafsir itu sebaris atau mungkin setengah baris gitu ya. Tetapi itu menguatkan bahwa gagasan kita ini nggak gagasan kosong kayak gitu. Sesuai dengan penafsiran A, B, C, D kayak gitulah kira-kira. Nah, jadi menurut menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya, menurut ini dalam tafsir Fijil Al-Quran, dalam tafsir Al-Azhar, dalam tafsir Al-Misbah, senada gitu-gitulah kira-kira. Nah, saya biasa pakai kayak gitu. Jadi saya nggak fokus pada satu tafsir, tetapi adalah saya banyakin model penafsirannya. Jadi memperkaya referensi. Walaupun yang dipakai cuma satu gitu ya, tapi kan udah nambah daftar pustaka kan. Wah, ini tafsirnya banyak nih gitu. Kira-kira kayak gitu. Padahal kalau misalnya teman-teman review makalah saya itu bisa jadi tafsir-tafsir itu dipakai cuma satu baris. Tapi dia nambah tuh nakut-nakutin juri di akhir kan. Oh iya, banyak tafsirnya kayak gitu. Jadi kira-kira kayak gitu teman-temannya. Bukan nakut-nakutin juri, membuat kita makin pede gitu di hadapan juri maksudnya. Buat kita makin pede. Oh iya, karena gagasan kita didukung oleh sesuai dengan penafsiran-penafsiran yang ada. Kalaupun kalau teman-teman lihat di video final saya kan ada yang mempertanyakan kan itu penafsiran dari mana gitu kan. Nah itu gagasan saya gitu ya. Beberapa memang ada saya yang bukan saya menafsirkan Al-Quran tapi menurut saya memberikan makna baru terhadap ini kayak gitu sih. Jadi saya lebih dorong banyak tafsir yang dimanfaatkan sehingga gagasan kita lebih kuat. Kenapa pendapatnya seperti ini? Kan ini makalah Al-Quran. Ya. Dan kita nggak bisa memahami ayat Al-Quran itu tanpa tafsir. Gitu kan? Jadi secerdas apapun kita dalam berbahasa, memang kita bisa nih bermain kata kayak tadi saya bilang ya, ini kan fi'il nahyi, fi'il amri dan seterusnya, tapi tetap dibutuhkan pendukungnya dari tafsir. Makin banyak, makin kuat posisi kita gitu loh. Gitu ya. Boleh juga ambil beberapa sampel tafsir dan dikembangkan dengan berbagai sudut pandang keilmuan. Ini bisa juga gitu ya. Tetapi ingat, makalahnya makalah Al-Quran. Jadi rujukannya mayoritas adalah Al-Quran. Jadi jangan kebalik ya. Jangan justru kebalik ya. Jadinya kita Al-Quran baru kita bawa keluar banyak gitu ya. Justru adalah Al-Quran itu jadi rujukan gitu ya. Karena tujuan dari makalah Al-Quran ini kan sebenarnya menyampaikan bahwa Al-Quran itu sholihun likulli makanin wa zamanin, kira-kira gitu ya. Dia masih relevan dimanfaatkan sebagai referensi dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi sudut pandang keilmuan, kalau teman-teman dengar penjelasan saya di YouTube tentang sudut pandang keilmuan, itu maksud saya adalah keilmuan-keilmuan penafsiran, keilmuan-keilmuan istinbat hukum dalam Islam. Gitu. Jadi, ketika kita ngomongin satu ayat, kita nggak cuma bilang dalam tafsir ini, hamka memaknai seperti ini. Nggak cuma bilang gitu. Tetapi kita bilang bahwa dalam ilmu ushul fikih ada yang disebut dengan an-nahyu sama al-amr. An-nahyu huwa tolabul fi'li, tolabul tarki minal a'la ilal adna. Nah, itu ngelihat bahwa kita cara kita memahami tafsir, memahami ayat itu jadi lebih komprehensif. Gitu sih kira-kira. La-nya sini la lin nafi atau la lin nahyah. Gitu kan?
Nah, gitu kira-kira. Itu yang biasa yang saya maksud dengan sudut pandang keilmuan lain. Namun kayaknya Bang Dika juga punya judul Al-Qur'an yang ngambil konsepnya orang gitu ya, kayak people centered development itu kan. Itu bisa juga. Tapi saya kira-kira arahnya kayak gini. Arahnya adalah konsep yang udah ada terus terus dikasih pandangan Al-Qur'an terhadap konsep tersebut gitu ya. Jadi justru kita bisa ngasih tahu pada akhirnya bahwa konsep yang ada muncul baru-baru ini sebenarnya di Al-Qur'an udah lama kian udah ada gitu. Termasuk kayak eclectic approach dalam makalah saya tentang pola asuh gitu ya. Itu kan eclectic approach itu udah ada kian ya, udah ada orang barat, orang orientalis yang buat itu gitu ya. Tapi eclectic approach itu aplikasi dalam Al-Qur'an kayak gini gitu loh. Eclectic approach dalam Al-Qur'an itu seperti ini. Kita justru kasih kita tarik dia ke Al-Qur'an kayak gitu sih. Jadi nggak apa namanya ya, bukan Al-Qur'an itu jadi secondary reference, tapi justru jadi utama kayak gitu sih. Saya buat kayak gitu. Apakah harus berfokus pada tokoh-tokoh Muslim? Atau dapat berkembang ke tokoh-tokoh? Bisa aja ya kayak tadi ya. Ke tokoh-tokoh lain juga nggak apa-apa, tapi jangan terbuai. Tapi kita lihat gagasannya, tapi kita pakai sudut pandangnya Al-Qur'an. Di Al-Qur'an mandangnya bagaimana? Misal gagasan revolusi mental Presiden Joko Widodo, uji validitas gitu ya. Apakah disesuaikan dengan Al-Qur'an atau tidak? Itu kan yang ada makalah saya tentang itu kan. Ini kan revolusi mental itu kan banyak terminologi udah lama ada yang bilang digagas oleh Mahatma Gandhi, Bung Karno dan seterusnya. Tapi saya fokus nih yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kira-kira yang disampaikan ini sesuai nggak dengan apa yang ada di Al-Qur'an, gitu kan? Jadi kita juga justru adalah memastikan positioningnya, itu sih. Biasa saya kayak gitu. Model penafsiran saya mendorong bahkan lebih banyak tafsir, lebih ini ya. Jadi justru itu karena ini adalah makalah Al-Qur'an teman-teman. Oke, ini pertanyaan juga menarik. Manakah yang lebih baik, mengembangkan konsep sendiri dengan merujuk kepada Al-Quran, atau menggunakan konsep teori umum lalu dikaitkan dengan Al-Quran, Al-Quran selaras atau tidak dengan konsep tersebut, atau menggunakan konsep Al-Quran secara langsung? Saya tiga-tiganya pernah pakai. Jadi menurut saya nggak ada nggak baik dalam tiga ini. Tiga-tiganya saya pernah pakai. Ngembangin konsep sendiri pernah, terus konsep umum baru dikaitkan dengan Al-Quran juga pernah, dan konsep Al-Quran secara langsung juga pernah. Ini lebih kepada bagaimana kesiapan kita membangun argumen, teman-teman. Gitu. Kesiapan kita dalam membangun argumen. Misal kayak etos kerja Qur'ani, kajian tematik, ayat-ayat tentang etos kerja. Kelihatan simple, ya kan? Kelihatan simple. Tetapi cara kita menyusun bahwa etos kerja Qur'ani itu adalah A, B, C, D, F. Ayatnya, ayat A adalah ini dan ayat ini, B adalah didukung oleh ayat ini dan bermunasabat dengan ayat ini, C didukung oleh ayat ini, berkaitan dengan ayat ini, dan ayat ini bermunasabat dengan ayat ini, dikuatkan oleh tafsir ini, itu skill-nya. Gitu ya. Jadi kelihatan kayak kompilasi aja gitu kan. Tetapi the way cara kita menjelaskannya itu jadi nilai plusnya di situ. Kan kalau etos kerja Qur'ani, etos kerja, kita udah definisi etos kerja, terus Qur'ani apa kan? Tinggal cari itu kan, banyak banget tuh etos kerja di Al-Quran. Tetapi yang kita susun ini apa dalam perspektif kita gitu kan? Kita pilih dari sekian banyak ayat itu sehingga melahirkan suatu konsep etos kerja Qur'ani itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Konsep yang pertama adalah ini, ayatnya ini, kenapa ayatnya ini didukung oleh tafsir ini. Konsep kedua adalah ini, kenapa ini, nah itu kira-kira. Itu yang ketiga. Kalau misalnya konsep umum lalu dikaitkan dengan Al-Quran, itu tadi ya, kayak yang saya pakai ya, people-centered development ya. Tapi itu makalahnya nggak ada di akademia saya ya. Karena kala itu saya saking jujurnya, ketika MTQ nasional itu, kan laptop disiapkan oleh panitia di penyisihan, dan itu topiknya udah selesai gitu. Saya udah punya flash disk di tangan, tapi saya nggak langsung copy aja gitu. Padahal teman-teman lain langsung copy.
Saya tanya juri, Bu, ini boleh di copy nggak? Nggak boleh. Sedangkan itu laptop bukan laptop saya. Dan ketika babak final, semifinal, laptopnya udah ganti. Ya udah, makalahnya hilang. Sebagaimana saya bilang ke teman-teman, saya nggak pernah punya makalah yang selesai kecuali di hari H. Jadi kalau yang sebelum hari H-nya, yang people centered development itu hanya ada outline-nya sampai sekarang. Yang full-nya nggak tahu udah kemana. Gitu. Nah, itu konsep umum baru dikaitkan dengan Al-Quran. Atau konsep sendiri. Apa ya konsep sendiri ya? Itu stereotip. Stereotip terhadap perempuan, reinterpretasi. Itu akhirnya konsep sendiri kan. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman. Ini kalau untuk bagian ini ya. Nanti kita coba lihat judul makalah saya itu yang mana, ini masuk mana gitu ya. Nah, kepemimpinan transformasional dalam Islam. Ini konsep umum ya. Konsep umum yang dibuat jadi terus dilihat dari Al-Qur'an. Ini terus konsep kesetaraan sosial, konsep umum dilihat dari sisi Al-Qur'an. Etos kerja Al-Qur'ani langsung Al-Qur'an. Al-Qur'an menjawab stereotip terhadap perempuan, gagasan sendiri, wawasan Al-Qur'an tentang revolusi mental, ini konsep umum baru diuji pakai Al-Qur'an. Keluarga Qur'ani, konsep Al-Qur'an. Pola asuh anak, perspektif Al-Qur'an, konsep umum yang dilihat dari sisi Al-Qur'an. Baru people centered development, konsep umum dari mana baru dilihat dari sisi Al-Qur'an. Gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi tiga-tiganya udah pernah saya pakai gitu. Dan ketiganya punya plus minus. Kalau misalnya teman-teman di sini saya itu bilang revolusi mental itu sesuai dengan Al-Quran, justru di sini tuh dikritik habis-habisan sebenarnya nih. Nah, revolusi mentalnya. Tapi makalahnya nggak ada ya pada rubah itu. Sebenarnya sini dikritik juga konsepnya itu gitu ya. Kenapa bisa berubah, Bang? Iya, kan kita lomba untuk menang ya. Kalau lombanya, jadi argumen yang paling kuat kita punya, itulah yang kita bangun. Kala itu saya nggak punya argumen yang nomor 8 untuk di masa ini ya. Ini tingkat kota Medan ini tingkat nasional. Gitu kira-kira teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang jelas terkait ini, kita boleh diskusi lagi ya terkait yang itu tadi. Memang pertanyaan yang menarik ya. Aku rasa teman-teman yang nggak mempertanyakan ini pun sekarang bisa dapat gambaran kira-kira bentuk judul dalam perspektif saya itu gimana gitu ya. Kira-kira konsepnya itu kira-kira judul itu kayak gini, teman-teman. Apakah kita nyari konsep sendiri baru kita rujuk ke Al-Qur'an gitu, atau yang kita buat ambil konsep umum baru kaitkan dengan Al-Qur'an, atau langsung konsep Al-Qur'annya secara langsung. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya. Poin apa saja yang ada di pendahuluan, bolehkah menyiapkan data dari rumah dan memasukkannya ke dalam makalah? Apakah diperbolehkan memasukkan referensi yang tidak disiapkan oleh Dewan Hakim? Yang harus ada di pendahuluan adalah pertama, kenapa judul kita itu menarik? Kenapa itu penting? Itu yang harus. Latar belakangnya harus clear. Itu yang harus ada di ini. Kenapa itu ada? Coba saya lihat ini ya. Saya lihat presentasi yang saya sebelumnya tentang ini, tentang tadi tentang ini ya, tentang tadi pendahuluan ya. Di pendahuluan itu sebentar, saya lupa di mana makalahnya. Ini. Jadi kira-kira teman-teman di pendahuluan itu yang penting itu ada adalah pengantar, latar belakang masalahnya, fenomena, fakta, data, rumusan masalah, sama sistematika penyajian. Jadi ini untuk menjawab kenapa ini penting, gitu ya. Kenapa topik ini penting, dan ini adalah pendukung kenapa ini pendukung latar belakang. Baru rumusan masalah adalah makalah ini menawarkan apa, baru bagaimana cara kita menyampaikan makalah. Gitu. Ini kira-kira ya. Kalau untuk di latar belakang kira-kira bagian ini. Dan latar belakang lah kesempatan kita yang paling golden momennya kita untuk buat buat juri itu menarik atau tidak gitu ya. Jadi ketika judulnya tidak terlalu menarik,
dia masih sabar. Aku baca pendahuluannya. Pendahuluannya nggak menarik, itu langsung di skip tuh. Kan ada nanya juga tuh, kan banyak tuh itu. Kalau judulnya kurang menarik, dia masih bisa baca nih pendahuluannya. Oh ya, latar belakangnya apa nih? Kenapa judulnya ini gitu ya. Terus ketika dibaca latar belakangnya juga kurang menarik, nah itu. Jadi kalau ditanya latar belakangnya apa aja, di latar belakang itu apa saja yang perlu, maka jawaban saya adalah itu tadi. Yang jelas adalah ada alasan kenapa makalah kita itu penting, dan yang kedua adalah ada fenomena fakta yang mendukung. Saya kasih contoh moderasi beragama. Ini ya, kita buatlah misalnya judulnya adalah, oke, ini mungkin kalian banyak orang pesantren ya, moderasi agama oke, kan nggak bisa pesantren juga sih, kan ini Al-Quran. Konsep misalnya judul umum adalah konsep moderasi agama dalam perspektif Al-Quran. Misalnya judul umum. Terus makanya kita akan pertama kita bilang ya kenapa moderasi agama itu penting, gitu ya. Kenapa moderasi beragama, bla 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 bla. Baru kita lihat fenomenanya. Di Indonesia ada fenomena A, B, C, D. Fenomena itu kita bisa jelaskan tanpa data. Fenomena nanti akan didukung oleh data. Misal kita bilang nih, Indonesia ini generasi mudanya makin nggak punya akhlak, misalnya gitu. Terjadi demoralisasi gitu. Itu fenomena. Tapi ketika kita bilang ada anak muda yang kerjanya tawuran, terus mabuk-mabukan, nah itu udah fakta data. Itu yang harus ada sumbernya. Ya, kira-kira kayak gitu. Itu yang ini tips dari apa ya? Dari salah satu pembimbing saya juga dulu ya. Jadi pendahuluan itu harus benar-benar menunjukkan urgensi dari makalah kita gitu. Dan ketika dilihat sistematikanya kan tadi kan sistematika itu penyajian itu gini teman-teman. Misal saya kasih tadi ya tentang moderasi beragama, terus kita kasih contoh fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia, baru kita bilang makalah ini akan membahas A, B, C. Nah, itulah namanya rumusan masalah. Nah, penulis akan memulai dengan menjelaskan apa itu definisi moderasi beragama dalam perspektif Al-Quran, dan solusi langkah-langkah strategis dalam perspektif Al-Quran untuk membumikan moderasi beragama di kalangan generasi milenial. Nah, itu namanya sistematika penyajian. Nah, dari situ udah kelihatan hampir keutuhan makalah kita itu. Makanya momennya sebenarnya adalah di situ. Dan saya membuat pendahuluan maksimal 1,5 halaman. Untuk apa? Untuk jaga mood si juri, kayak gitu. Kesempatan kita adalah di ini ya, di pendahuluan itu. Judul kurang menarik masih bisa dimaafkan. Tapi ketika di pendahuluannya udah nggak kurang menarik, ya udah bisa di skip tuh gitu, bisa jadi ya. Itu kira-kira teman-teman. Terus data dari rumah memasukkannya ke dalam makalah. Nah, kalau ini berarti kayaknya referensi disiapkan oleh Dewan Hakim kan. Nggak boleh dimasukin data dari rumah ini. Tapi fenomena bisa. Ingat ya, beda fenomena sama data ya. Ingat nggak? Fenomena itu nggak butuh. Itu kejadian yang terulang-ulang udah jadi kebiasaan. COVID itu udah jadi fenomena. Jadi kita bilang nih, COVID semakin merebak, makin banyak variannya. Itu butuh nggak sih orang nampilin datanya langsung lagi? Nggak perlu. Karena udah jadi common knowledge ya, common information. Tetapi ketika kita bilang Sumatera Utara adalah provinsi dengan okupasi rumah sakit paling banyak, nah itu butuh data. Kalau kita bilang data ini akan ada, menurut informasi yang ada bahwa akan ada COVID variabel dekakron, ya, deltakron misalnya gitu ya. Nah itu udah umum gitu. Udah umum gitu. Atau Omikron yang terjadi akhir-akhir ini tidak semembahayakan varian Delta. Itu udah pengetahuan umum gitu kan. Tetapi ketika kita ngomongin jumlah terjangkit, korbannya, terus dan seterusnya, itu udah butuh data. Nah, itu bedanya fenomena sama data. Sebenarnya fenomena itu adalah akumulasi dari peristiwa. Akumulasi dari peristiwa gitu ya. Jadi kalau misalnya data nggak boleh tuh. Ada juri, kalau referensi disiapkan oleh juri,
kalau kita ambil dari luar itu langsung langsung pelanggaran tuh, langsung pengurangan nilai gitu ya. Jadi nggak bisa.